Shalom semua, perkenalkan nama saya Angela Janorti Betanggu, kelas 12 IPA 2 SMA Kristen Waikabubak. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang model atom beserta dengan kelebihan dan kelemahannya menurut para ahli. Baik, yang pertama itu teori menurut John Dalton. Menurut John Dalton, atom itu merupakan bagian dari suatu materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi, atau merupakan sebagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dan menurut John Dalton juga tuh gambar bentuk model atom itu seperti bola pejal, atau pada gambar ya seperti ini, seperti bola pejal, atau misalnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu dia berbentuk seperti bola tenis. Kelebihan model atom menurut John Dalton itu yang ada 5. Jadi yang pertama tuh setiap unsur terdiri dari partikel yang sangat kecil yang dinamakan dengan atom. Yang kedua, atom itu dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, begitu pula bila atom dari unsur yang berbeda dia juga memiliki sifat yang berbeda pula. Yang ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain dengan reaksi kimia, dan juga atom itu tidak dapat dimusnahkan. Yang keempat, atom-atom dapat bergabung membentuk gabungan atom yang disebut dengan molekul. Dan yang kelima, dalam senyawa perbandingan massa masing-masing unsur adalah tetap. Setelah menjelaskan kelebihan atom menurut John Dalton tadi, itu ternyata dia juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya itu teori atom menurut Dalton itu tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal itu dapat mengantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Jadi yang kedua itu teori menurut Thomson. Menurut Thomson itu atom merupakan partikel yang bersifat netral. Oleh karena elektron bermuatan negatif, maka harus ada partikel lain yang bermuatan positif untuk menetralkan muatan negatif elektron tersebut. Gambar model atom menurut Thomson itu seperti ini. Ini bulatan merupakan bola pejal, dan garis berwarna biru ini merupakan elektron yang diberi tanda dengan tanda negatif. Baik, kelebihan model atom menurut Thomson ini, atom membuktikan kalau adanya partikel yang bermuatan negatif dalam atom tersebut. Jadi dia berpikir bahwa atom ini bukan lagi bagian terkecil dari suatu unsur, melainkan masih ada partikel lain di dalam atom tersebut. Untuk kelemahan dari Thomson ini, dia belum bisa menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Ini merupakan model atom yang masih dipenuhi dengan muatan negatif yang belum disusun, karena itu merupakan kelemahan dari Thomson. Baik, yang ketiga teori atom menurut Rutherford. Jadi menurut Rutherford ini, dia sebelum menjelaskan tentang teori atom yang ia buktikan, ia telah melakukan beberapa percobaan, dan dari hasil percobaannya itu ia telah memperoleh bukti bahwa atom itu bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa itu diteruskan. Jadi teori model atom menurut Rutherford itu seperti ini. Dia tidak lagi berbentuk seperti bola yang pejal, tetapi seperti ada partikel-partikel, dan tetap inti atomnya itu berada di tengah.
Dan jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai salah satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Jadi ini seperti istilahnya seperti atom-atom emas, dan di tengahnya itu merupakan atom yang sangat kecil dan ini bermuatan positif. Dan partikel tersebut itu merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Jadi setelah membuktikan atom memiliki kelebihan, teori Rutherford ini dia memiliki kelebihan bahwa dia sudah membuktikan bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif. Jadi di tengah-tengah ini dia sudah Rutherford membuktikan bahwa inti atom itu bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron atau muatan yang negatif. Untuk kelemahan dari model atom Rutherford ini, model atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana saja letak elektron dan cara rotasinya ini terhadap atom. Elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil, dan ia juga tidak mampu menjelaskan bahwa spektrum garis itu berada pada atom hidrogen. Nah, baik, yang terakhir itu teori atom menurut Bohr. Jadi Niels Bohr ini memperbaiki kegagalan atom dari Rutherford dengan melakukan percobaan melalui percobaannya itu tentang spektrum oleh hidrogen. Nah, dari hasil percobaannya ini ia berhasil memberikan gambaran keadaan elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Jadi, menurut model atom Bohr ini, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat tertinggi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Nah, ini merupakan model atom menurut Niels Bohr. Tingkat energi paling dalam itu ini merupakan inti atom. Jika semakin keluar, maka akan semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi juga tingkat energinya. Ini yang berlingkaran merah ini merupakan inti atom, dan lingkaran garis yang pertama ini merupakan kulit elektron yang pertama. Jika semakin keluar kulit kedua ini, dia akan semakin besar. Nah, tadi setelah Bohr menjelaskan model atom menurut dia, sekarang tentu saja dia juga akan memperoleh dari hasil percobaannya itu tentu saja dia memperoleh kelebihan dan kekurangannya atau kelemahannya. Kelebihannya itu atom terdiri dari, ia sudah membuktikan bahwa atom itu terdiri dari beberapa kulit atau subkulit. Untuk tempat berpindahnya elektron dan atom membentuk suatu orbit di mana inti atom merupakan positif dan di sekelilingnya itu terdapat elektron. Dan untuk kelemahan model atom Niels Bohr ini, yang pertama, elektron-elektron yang memiliki inti mempunyai lintasan dan energi yang tertentu. Yang kedua, dalam orbital tertentu, energi elektron adalah tetap. Elektron akan menyerap energi jika berpindah ke orbit yang lebih luar
dan akan membebaskan energi jika berpindah ke orbit yang lebih dalam. Baik teman-teman semua, itu saja penjelasan dari saya mengenai model atom beserta kelemahan dan kekurangannya menurut para ahli. Saya berharap mungkin dari penjelasan saya ini teman-teman dapat mengerti, dan saya memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam membahas tentang materi ini. Sekian dari video saya, terima kasih dan shalom.